Pada Senin pagi tanggal 13 Februari 2017, warga komplek perumahan Villa Mutiara Makassar digemparkan dengan penemuan sesosok tubuh berjenis kelamin laki-laki yang tergeletak begitu saja di tepi jalan di kawasan komplek perumahan tersebut. Siapakah orang itu dan apa kisah yang sudah terjadi di balik penemuan jasad tersebut? Ibnu Su'ud dan Tarmizi Tahir merupakan dua orang sahabat. Mereka sama-sama lahir dan menghabiskan masa remajanya di sebuah kampung yang terletak di Pulau Kalu-Kalukuang, Sulawesi Selatan. Sebagai informasi, Pulau Kalu-Kalukuang terletak di tengah perairan Selat Makassar antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, berjejer dengan pulau-pulau kecil lainnya yang membentuk satu gugusan kepulauan. Secara administratif, Pulau Kalu-Kalukuang berada di Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep atau Pangkat Jene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Pulau tersebut hanya dapat diakses melalui jalur laut dengan naik kapal motor yang hanya beroperasi apabila air laut tenang. Sedangkan jika ombak tinggi, kapal pun akan menunda pelayarannya sampai ombak laut kembali normal. Ibnu Su'ud lahir pada tanggal 16 Mei 1990, merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sedangkan Tarmizi diketahui juga merantau ke Makassar. Ia bekerja di sebuah toko di kota Makassar. Saat berkuliah, Ibnu berkenalan dengan seorang wanita yang juga merupakan teman kampus yang bernama Sukma. Namun mereka hanyalah seorang teman, karena saat itu Sukma diketahui telah memiliki seorang kekasih. Saat di luar jam kampus dan tidak sedang bersama pacarnya, Sukma akan menghabiskan waktu bersama Ibnu, sekedar untuk makan atau cerita-cerita. Ibnu tidak pernah keberatan, karena dia orang yang selalu terbuka dan baik kepada siapapun. Terkadang Ibnu juga mengajak Sukma untuk menemui teman-temannya, termasuk teman satu kampungnya, Tarmizi. Hingga diketahui pada suatu waktu Sukma hamil. Tentu saja hal itu membuat pikiran Sukma panik. Kontan Sukma memberitahukan kabar tersebut kepada pacarnya. Namun bak petir di siang bolong, dia tiba-tiba kehilangan jejak pacarnya tersebut. Pacarnya kabur, tidak tahu entah kemana. Betapa hancur hati Sukma menerima kenyataan pahit tersebut. Sukma bingung apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus menanggung malu dengan membiarkan perutnya makin membesar atau digugurkan saja calon bayinya itu? Ia pun menangis dan berkeluh kesah terhadap Ibnu. Karena merasa iba akan nasib Sukma yang telah ditinggal kekasih hati dalam keadaan berbadan dua, Ibnu berpikir semalaman dan memutuskan untuk bertanggung jawab atas kehamilan Sukma. Ibnu pun datang ke rumah orang tua Sukma dan melamar Sukma. Meskipun ragu terhadap Ibnu yang belum punya masa depan yang jelas, namun apa mau dikata, Sukma yang sudah terlanjur hamil, akhirnya orang tua Sukma pun setuju untuk menikahkan mereka berdua. Di awal pernikahan, Ibnu tetap melanjutkan kuliah. Namun karena ia terdesak harus menghidupi istri dan anaknya yang sudah lahir, akhirnya Ibnu memutuskan untuk berhenti kuliah. Ibnu pun mencari pekerjaan. Namun ternyata tak mudah mendapat pekerjaan yang layak hanya berbekal ijazah SMA. Setelah mendapatkan info dari saudaranya, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan di Palembang. Ia pun terbang ke Palembang dan meninggalkan istri serta anaknya. Setelah kontraknya habis, ia pun kembali ke Makassar melanjutkan rumah tangganya. Meskipun dengan ekonomi yang pas-pasan, keluarga mereka pun tetap bahagia. Dia menerima anak Sukma dan begitu menyayanginya seperti anaknya sendiri. Ia bekerja serabutan di Makassar untuk menghidupi keluarganya. Namun lambat laun anaknya pun makin besar, sehingga ia membutuhkan uang yang lebih banyak untuk biaya sekolahnya. Ia pun kembali mencari info untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Akhirnya dia kembali mendapatkan tawaran pekerjaan di Palembang, dan dia pun kembali meninggalkan istri serta anaknya untuk bekerja di pabrik kertas yang ada di Palembang. Tiap hari Ibnu tak lupa menghubungi Sukma dan anaknya untuk mengabarkan tentang keadaannya. Waktu berlalu kurang lebih 9 bulan ia bekerja. Namun, entah kenapa malam itu pikiran Ibnu begitu berkecamuk. Ia memiliki firasat yang tak baik. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ia pun kemudian menghubungi Sukma. Namun ternyata Sukma dan anaknya baik-baik saja. Pikirannya pun makin kalut. Siang malam pikirannya tak enak. Ia pun tak bisa konsentrasi kerja.
Setelah berpikir beberapa waktu, akhirnya ia meminta cuti kepada bosnya untuk pulang sebentar ke Makassar. Ia tidak mengabari siapa-siapa, sehingga saat sampai di rumah, Sukma pun kaget. Kok tiba-tiba suaminya sudah ada di depan mata. Saat ingin beristirahat, tiba-tiba Ibnu melihat ada panggilan telepon di HP istrinya yang tergeletak di atas meja. Spontan Ibnu mengangkat panggilan tersebut. Ia pun kaget saat ada suara laki-laki di seberang telepon, dan Ibnu merasa tak asing dengan suara tersebut. Ia mengenali suara tersebut. Itu adalah suara Tarmisi, sahabatnya. Tapi yang membuatnya heran, kenapa Tarmisi menghubungi istrinya? Ada urusan apa ia dengan istrinya? Dan di ujung telepon, Tarmisi pun kaget. Yang menjawab teleponnya rupanya Ibnu, sahabatnya. Saat didesak ada urusan apa Tarmisi dengan istrinya, ia mengaku hanya salah sambung dan mengakhiri panggilan teleponnya. Ibnu pun makin panas. Ia tak puas dengan pengakuan Tarmisi. Ia mulai mencurigai ada yang tidak beres dengan istrinya. Namun saat ditanyai pun istrinya tak mau mengaku. Sampai ia menemukan sebuah memory card yang sudah tak terpakai. Ia pun mengeceknya. Betapa mengejutkan, saat ia membuka memory card tersebut, ia menemukan chat mesra Sukma dan Tarmisi. Tak pelak lagi, Sukma dan Tarmisi ternyata berselingkuh. Hati suami mana yang tak panas mengetahui istrinya terbukti melakukan perselingkuhan. Karena sudah tidak dapat mengelak, akhirnya Sukma dan Tarmisi pun mengaku, dan mereka memang benar-benar berselingkuh. Rumah tangga Ibnu dan Sukma pun mulai berantakan. Sukma memutuskan untuk pergi dari rumah dengan mengajak serta anaknya. Di tengah kesendiriannya, Ibnu pun bingung dan harus melakukan apa. Dia kemudian menghubungi Tarmisi dan mengajaknya bertemu. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Mereka berdua berkeliling kota hingga larut malam. Kemudian makan dan berhenti merokok di sebuah tepi jalan yang ada di perumahan Villa Mutiara, Makassar. Dengan nada bergetar, Ibnu menanyai Tarmisi apa saja yang sudah ia perbuat terhadap istrinya. Tarmisi pun menjawab bahwasanya ia sudah check-in di sebuah hotel sebanyak 4 kali dengan Sukma. Lalu Ibnu pun kembali menimpali, meminta agar Tarmisi melanjutkan hubungannya saja dan menikahi Sukma, karena hubungan Ibnu dengan Sukma pun sudah kepalang hancur. Namun justru Tarmisi menolak permintaan Ibnu dan mengatakan bahwa ia tidak akan menikahi Sukma karena sebenarnya ia sudah memiliki pacar yang akan ia nikahi. Begitu makin panas hati Ibnu saat mendengar jawaban Tarmisi tersebut. Ia merasa sudah diinjak-injak harga dirinya sebagai laki-laki, meremehkan rumah tangganya yang ternyata hanya ia pakai kesempatan untuk kepuasan semata. Spontan Ibnu pun mengambil batu berukuran besar yang ada di dekatnya. Ia menimpuk kepala Tarmisi dengan batu tersebut hingga pingsan. Kemudian ia melukai lehernya dengan gunting yang telah ia taruh di motornya. Setelahnya Ibnu bergegas pergi. Kemudian setelah pagi hari, jasad Tarmisi ditemukan oleh warga yang segera melaporkannya ke Polsek Biringkanaya, Makassar. Dan tak butuh waktu lama, berdasarkan keterangan saksi, pada sore harinya polisi pun akhirnya menangkap Ibnu yang saat itu bersembunyi di rumah kos temannya. Saat diinterogasi polisi, Ibnu mengakui perbuatannya. Ia tidak sengaja menghabisi Tarmisi, namun ia kalap mengetahui pengakuan Tarmisi tentang perselingkuhannya dengan istrinya. Atas perbuatannya tersebut, Ibnu akhirnya dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 16 tahun. Dari kisah tersebut dapat kita ambil banyak sekali pelajaran bahwa berhati-hatilah dalam bergaul. Berpikirlah 1000 kali sebelum melakukan suatu tindakan, karena bisa jadi keputusan yang kita ambil bisa saja merugikan diri sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita.